Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, gimana kabarnya nih? Makin semangat kan belajarnya? Nah, kali ini kita udah sampai di video yang ketiga untuk pembahasan soal yang ada di e-learning APKS PGRI yang manajerial. Jadi buat teman-teman yang belum nonton video yang part 1 dan 2, boleh banget nonton dulu. Linknya ada di deskripsi video. Soal nomor 21, saya ditugaskan untuk memimpin tim kerja dengan batas waktu yang sangat ketat. Anggota tim kerja memperlihatkan sikap tidak peduli dengan tugas yang diemban. Sikap saya adalah titik-titik. A. Melaporkan mereka pada pimpinan agar diberi sanksi. B. Bekerja sendiri, yang penting tugas selesai. C. Mengancam mengeluarkan anggota yang tidak serius dari tim kerja. D. Menasehati mereka agar sadar akan penyelesaian tugas yang diembannya, atau E. Membagi tugas secara adil dan memotivasi anggota untuk menyelesaikannya. Di sini posisi kita udah jelas sebagai pemimpin ya kan, memimpin tim. Nah, kalau yang A, melaporkan mereka pada pimpinan agar diberi sanksi, ini jelas enggak ya, karena kita sebagai pemimpin ya tugasnya memimpin dulu, menggerakkan, mengatur anggotanya dulu ya kan, jadi nggak bisa langsung dilaporin. Kalau yang B, bekerja sendiri. Nah, ini nih pemimpin yang nggak baik itu yang dia yang penting selesai ya kan. Dia harus bisa menggerakkan anggotanya. Nah, ini salah. Yang C, mengancam. Apalagi ini mengancam, mengeluarkan, ini jelas salah ya, nggak mungkin yang ini. Yang D, menasehati mereka agar sadar akan penyelesaian tugas yang diembannya. Ya, bisa jadi. Kalau yang E, membagi tugas secara adil dan memotivasi anggota untuk menyelesaikannya. Coba kalau yang di sini antara D dan E, di opsi D itu hanya istilahnya menasehati, ya kan? Kalau yang opsi E itu ada memotivasi ya, ibaratnya kayak menasehati juga ya. Tapi yang E itu ditambah membagi tugas secara adil. Nah, ini tugasnya pemimpin ya, berarti salah satunya adalah membagi tugasnya secara adil ke anggotanya. Dan jangan lupa untuk memotivasi. Jadi jawaban yang tepat adalah yang E. Soal nomor 22, Anda mendapatkan promosi jabatan yang sangat Anda idam-idamkan. Sikap Anda, titik-titik. A. Merasa bangga dan bahagia dan menyuruh keluarga mengadakan syukuran. B. Merasa bangga dan bahagia serta mengadakan syukuran dengan keluarga. C. Sulit menahan diri untuk tidak bangga dan bahagia hingga semua orang harus tahu mengenai promosi saya. D. Berusaha mengendalikan kebanggaan dan kebahagiaan diri serta keluarga. E. Bangga dan bahagia atas diri sendiri. Nah, kalau kayak gini intinya apa sih? Intinya kita bisa mengendalikan emosi, mengendalikan perasaan, ya kan? Intinya sikap ya kan. Kalau yang A, merasa bangga dan bahagia dan menyuruh keluarga. Di sini ada kata menyuruhnya, jadi ini enggak. Nah, kalau yang B, merasa bangga dan bahagia serta mengadakan syukuran dengan keluarga, kita simpan dulu ya teman-teman. Ini ada kata merasa bangga dan bahagianya ya, cuma kita simpan dulu. Kalau yang C, sulit menahan diri ya kan, sehingga semua orang harus tahu. Wah, ini pamer banget ya, jelas enggak. Kalau yang D, berusaha mengendalikan kebanggaan dan kebahagiaan diri serta keluarga, iya bisa jadi. Kalau yang E, bangga atas diri sendiri, ini sombong ya nanti jatuhnya, jadi enggak. Nah, antara yang B dan yang D, di sini kalau yang B kan merasa bangga dan bahagia, ya kan? Ya iya, cuma kalau yang D itu ada berusaha mengendalikan kebanggaan dan kebahagiaan, ya kan? Jadi nggak terlalu ditonjolkan juga, ya kan? Ya bangga, ya bahagia, tapi harus dikendalikan sewajarnya saja. Jadi jawabannya yang D. Soal nomor 23, ide-ide yang saya kemukakan di hadapan orang banyak biasanya dianggap sebagai gagasan yang titik-titik. A. Jauh ke depan, B. Besar, C. Usang, D. Umum, E. Biasa saja. Kalau kayak gini, yang jelas salah itu kan usang, umum, dan biasa saja ya. Ini jelas salah. Berarti antara A dan B. Yang jauh ke depan atau yang besar. Kalau jauh ke depan, berarti kan kita udah memikirkan, oh ini tuh jangka panjangnya seperti ini, plus minusnya kayak gini. Kalau yang besar, yang gagasan yang besar itu belum tentu
Istilahnya dia sampai mikir ke depan-depannya gitu loh, ya kan. Bisa aja besar itu artinya ya bagus, tapi untuk yang saat ini, ke depannya plus minusnya belum dimasukkan. Jadi jawabannya itu yang A, yang jauh ke depan. Soal nomor 24, kelompok Anda sedang mengerjakan tugas dan mengalami hambatan untuk menyelesaikannya. Sebagai ketua kelompok, apa yang akan Anda lakukan? A. Mengajak kelompok berdiskusi untuk menentukan alternatif penyelesaian masalah. B. Memberi alternatif penyelesaian masalah kepada kelompok. C. Membantu kelompok dengan mencari penyelesaian masalah. D. Memberi arahan kelompok untuk menentukan alternatif penyelesaian masalah. E. Menunggu arahan kelompok dalam mencari penyelesaian masalah. Di sini posisinya ada masalah dan kita sebagai ketua kelompok, ya kan? Nah, sebagai ketua berarti kita harus bisa memberdayakan atau menggerakkan anggota kelompok kita. Kalau yang E itu jelas salah. Kenapa? Orang dia kan ketua, masa menunggu arahan kelompok, ya kan? Ini jelas salah. Kemudian yang D. Memberi arahan kelompok untuk menentukan alternatif penyelesaian masalah. Jadi memberikan arahan ke kelompok, ya kan? Bisa jadi kita simpan dulu. Kalau yang C, membantu kelompok dengan mencari penyelesaian masalah. Ini membantu kelompok ini kurang ada kayak apa sih ya? Posisinya sebagai pemimpin gitu loh. Jadi salah. Kalau yang B, memberi alternatif penyelesaian masalah kepada kelompok, ini juga hanya memberi tapi tidak mengajak kelompoknya atau memberdayakan kelompoknya. Kalau yang A, mengajak kelompok berdiskusi untuk menentukan alternatif penyelesaian masalah. Nah, ini bisa jadi kita bandingin dulu antara A dan D. Kalau yang A, dia sudah mengajak, ayo kita gini-gini, berarti kan dia udah otomatis memimpin. Kalau yang D, dia mengarahkan, memberi arahan. Jadi itu kamu harus gini dulu, ini gini dulu. Nah, jadi kesannya lebih tepat yang A, bukan yang D, walaupun dua-duanya sebagai ketua atau pemimpin. Soal nomor 25. Saat menghadapi hambatan dalam penyelesaian tugas, yang saya lakukan adalah titik-titik. A. Meminta arahan pimpinan untuk menyelesaikan tugas. B. Tetap fokus memecahkan masalah. C. Mencari data pendukung berkaitan dengan tugas tersebut. D. Meminta bantuan rekan lain untuk menyelesaikan tugas. E. Mendelegasikan pekerjaan kepada rekan lainnya. Kita bahas dulu ya satu-satu. Kalau yang jelas enggak, itu yang E, ya kan? Orang kita yang sedang ada tugas, masa mendelegasikan pekerjaan ke orang lain, ya kan? Terus yang D, meminta bantuan rekan lain, ini itu hampir mirip dengan yang A. Cuma bedanya kalau yang D itu ke rekan yang lain, kalau yang A itu ke pemimpin, ya kan? Meminta arahan pemimpin, ya kan? Jadi ini enggak ya teman-teman. Yang tetap fokus memecahkan masalah, ya harus fokus. Cuma kalau misal ada hambatan, apa ya kita cuma fokus doang gitu kan. Apa yang kita lakukan, ya kan? Berarti ini enggak. Jadi jawaban itu yang C, mencari data pendukung berkaitan dengan tugas tersebut. Jadi kita berusaha dulu untuk menyelesaikan tugas kita dengan mencari data dulu. Nah, kalau misal udah mentok, barulah kita bisa tanya ke pemimpin meminta arahan. Jadi yang langkah pertamanya adalah berusaha sendiri dulu, ya kan? Soal nomor 26, sikap kepemimpinan dalam organisasi yang baik, kecuali titik-titik. A. Tenang. B. Karismatis. C. Menghargai orang lain. D. Menggebu-gebu. E. Mengayomi. Udah jelas banget ya teman-teman, ini yang kecuali. Tenang, jelas iya. Karismatik iya. Menghargai orang lain iya. Mengayomi iya, berarti jawabannya itu yang D. Menggebu-gebu. Soal nomor 27. Sebagai ketua tim, Anda memiliki informasi terbaru yang berkaitan dengan pekerjaan yang dibebankan pada Anda. Apa yang Anda lakukan? A. Menginformasikan kepada atasan saja. B. Membagi informasi tersebut hanya kepada anggota kelompok yang dipercaya. C. Membagi informasi tersebut saat diperlukan kelompok. D. Membagi informasi tersebut kepada semua anggota kelompok.
E membagi informasi tersebut kepada atasan saja. Ini yang A dan yang E itu kan sama ya teman-teman, cuma beda kata-katanya. Jadi jelas enggak, karena kita sebagai ketua tim kan punya kelompok ya, kita fokus dulu ke kelompok, belum ke atasan ya kan. Kalau yang B membagi informasi hanya ke anggota kelompok yang dipercaya, ini juga enggak teman-teman. Jadi cuma bagi ke 1 orang, 2 orang yang dipercaya. Membagi informasi saat diperlukan, ini juga enggak. Jadi lebih tepat yang D, membagi informasi tersebut kepada semua anggota kelompok. Karena di sini posisinya kita itu adalah ketua tim yang akan memimpin kelompoknya. Jadi kalau misal ada informasi apa-apa ya dibagi dengan kelompoknya. Soal nomor 28, menurut Anda cara yang paling efektif untuk menggerakkan program-program yang sesuai dengan keinginan Anda adalah titik-titik. A. Menjanjikan imbalan, B. Memimpin dengan keras, C. Memberikan contoh, D. Memberikan sanksi, E. Menjadi panutan. Di sini kalau imbalan itu enggak ya teman-teman. Memberikan sanksi juga enggak, ini jadi inget teori belajar nih. Ini juga enggak. Terus memimpin dengan keras apalagi, berarti antara C atau E menjadi memberikan contoh atau menjadi panutan. Lebih tepatnya yang C, memberikan contoh, karena akan menggerakkan program-program, misalnya program A, ya berarti kita memberikan contoh dulu. Untuk menjadi panutan ya, untuk menjadi panutan itu kayak sesuatu yang butuh proses yang lama gitu loh. Kayak menjadi panutan itu kan lebih apa ya istilahnya, susah gitu loh, daripada untuk memberikan contoh tentang program-program yang itu yang akan dijalankan. Soal nomor 29, saat presentasi kelompok, anggota yang seharusnya jadi pembicara tidak bisa datang. Sebagai ketua tim, kamu sebaiknya titik-titik. A. Dimusyawarahkan dengan anggota kelompok untuk menentukan siapa yang akan melakukan presentasi. B. Menelpon orang tersebut sambil memikirkan alternatif. C. Menyemangati anggota tim yang lain. D. Marah. E. Lapor ke dosen dan minta arahan. Yang jelas banget ini enggak, yang D ya, marah. Kalau misalnya yang E, lapor ke dosen juga enggak ya teman-teman. Di sini itu kan kamu ketua tim presentasi ya kan, ya berarti kamu sebagai ketua tim harus bisa memimpin teman-temanmu, jadi memimpin dulu ya kan, ke teman-temannya dulu. Nah kalau yang C, menyemangati, ya menyemangati emang perlu ya, tapi ini bukan solusi yang diharapkan, karena masalahnya kan yang harus jadi pembicara nggak bisa datang, masa cuma menyemangati doang ya kan, nggak, jadi bukan solusi ya. Kemudian kalau yang B, menelpon orang tersebut sambil memikirkan alternatif. Nah, kalau di sini kesannya dia itu hanya mikirin alternatifnya sendiri, penyelesaiannya sendiri, padahal di situ ada anggota tim yang harusnya diajak. Berarti salah. Nah, di sini ada kata menelpon orang tersebut. Yang ngapain menelpon orang tersebut ya kan? Kan dia udah jelas di sini anggota kelompok yang seharusnya jadi pembicara tidak bisa datang. Yang ngapain ditelepon lagi? Orang udah jelas nggak bisa datang. Jadi jawabannya yang A, dimusyawarahkan dengan anggota kelompok untuk menentukan siapa yang melakukan presentasi. Jadi musyawarah sebagai pemimpin ya berarti mengajak teman-temannya untuk bermusyawarah, mendiskusikan bersama. Soal nomor 30, Anda sebagai ketua RT dan diundang untuk menghadiri acara keagamaan kaum minoritas. Apa yang Anda lakukan? A. Menolak dan tidak menghadirinya dengan alasan sedemikian rupa agar meyakinkan mereka. B. Menghadiri undangannya dan mengikuti tiap sesinya. C. Mengirimkan wakil untuk menghadiri acaranya. D. Menolak karena tidak sesuai dengan agama yang saya anut. E. Menghadiri undangannya meski tidak harus sampai selesai acara tersebut. Nah, teman-teman, kalau misal ada undangan dan di sini posisinya sebagai ketua RT menghadiri acara keagamaan kaum minoritas, jadi kemungkinan besar yang dimaksud di soal ini adalah berbeda agama dengan si ketua RT, ya kan? Nah, kalau seperti ini kita tidak boleh langsung menolak, ya kan? Jadi yang A itu salah, menolak dan tidak menghadirinya. Nah, ini tuh membuat alasan ya agar meyakinkan ditambah membuat alasan ya kan. Ini jelas salah. Kemudian yang D itu juga salah karena langsung menolak, kesannya tidak menghargai undangan. Menghargai undangan dari ini kan acara keagamaan ini.
Kemudian kalau yang C mengirimkan wakil untuk menghadiri acara, itu juga enggak ya teman-teman, walaupun, di sini itu dia, ketua RT, aduh beda agama gimana sih, gimana ya datang apa enggak gitu kan, tapi tidak mengirimkan karena yang diundang ketua RT, alangkah baiknya tetap menghadirinya. Ya, jadi kalau yang C itu salah, kalau yang B menghadiri undangannya dan mengikuti tiap sesinya. Kalau yang E menghadiri undangannya meski tidak harus sampai selesai acara tersebut. Kalau di sini mengikuti tiap sesinya itu kesannya mengarah ke mengikuti semua kegiatan. Padahal di sini itu kan ada kegiatan yang karena berbeda agama ya. Berarti kan ada yang mungkin beda gitu loh atau bertentangan dengan agamanya. Jadi ini enggak, lebih ke yang jadi menghadiri undangannya walaupun tidak selesai. Jadi, ada acara-acara tertentu yang tidak diikuti karena mungkin emang itu bertentangan dengan, ketentuan di agamanya masing-masing, seperti itu.